Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya, hari ini Allah perkenankan kita untuk belajar kembali bersama-sama Sirah Nabawiyah yang biasanya kita hadir di pekan kedua dan keempat. Untuk bulan Desember ini kita ambil di pekan ketiga karena nanti insya Allah akan ada libur begitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak terlampau panjang jedanya sehingga tetap menjaga keistiqomahan dan semangat kita untuk belajar. Baik, pembahasan hari ini kita akan melanjutkan tentang Perang Badar Kubro. Masih di dalam Perang Badar Kubro karena begitu banyak secara detail dan terperinci pelajaran-pelajaran yang kemudian bisa kita ambil. Namun meski sudah beberapa kali pembahasan tentang Perang Badar Kubro, masih saja banyak hal juga yang kemudian belum kita bisa bahas dan kita sampaikan dalam majelis kita. Nah, untuk hari ini kita akan masuk pada satu pembahasan terkait dengan berbagai kejadian dan peristiwa di medan perang. Nah, ini kita nanti akan buat menjadi dua bagian. Yang pertama adalah terkait peristiwa-peristiwa yang berasal dari pihak kafir Quraisy. Ini adalah kematian para pembesar Quraisy. Di antaranya ada 4 yang nanti kita akan sampaikan, yaitu kematian Abu Jahal, ini Fir'aunnya umat Nabi Muhammad SAW pada masa itu. Kemudian kematian Umayyah bin Khalaf, ini juga pembesar Quraisy yang nanti istri dan putranya, salah satu di antara putranya masuk Islam. Kemudian kematian Ubaidah bin Sa'id bin As, kemudian kematian Al-Aswad Al-Mahzumi. Ya, Al-Mahzumi ini masuk satu bani dengan Abu Jahal. Baik, kita akan mulai dari pembahasan yang pertama terkait dengan kematian Abu Jahal. Kematian Abu Jahal ini ada beberapa riwayat yang disampaikan, setidaknya nanti kita akan coba sajikan 3 kisah begitu ya. Namun tidak mengurangi esensi kita untuk kemudian mengambil pelajaran dari beberapa riwayat yang nanti kita akan hadirkan di sini. Di antaranya yang pertama, ini yang cukup masyhur juga ya, terkait dengan kisah kematian Abu Jahal. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sendiri bagaimana ketika beliau berada di medan perang Badar, ketika beliau di sana, di dalam medan perang Badar ini, karena yang ikut dalam perang Badar dari pihak kaum muslimin ada Muhajirin dan juga ada Ansor, beliau dapati di kanan dan kirinya ini ada 2 orang pemuda. 2 orang pemuda yang usianya masih sangat belia, yang ikut serta di dalam perang Badar, ya, yang membuat takjub dan kagum seorang Abdurrahman bin Auf. Salah seorang di antaranya, ya, kemudian kalau di sini disebutkan mencubit begitu ya, mencubit Abdurrahman bin Auf ya, seperti Noel gitu ya. Intinya pemuda ini ingin bertanya kepada Abdurrahman bin Auf sebagai seorang muhajirin yang mengetahui betul bagaimana keadaan dan situasi ketika dakwah di Mekah berlangsung dan bagaimana musuh-musuh Islam di sana, ya, orang-orang kafir Quraisy melakukan begitu banyak ya kezaliman terhadap Rasulullah Muhammad SAW dan juga para sahabat. Tentu Abdurrahman bin Auf akan mengetahui tokoh-tokoh ya kemusyrikan di sana.
Maka pemuda ini kemudian bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai paman, apakah engkau mengenal Abu Jahal?" Ini yang ditanyakan oleh pemuda tersebut. Kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya, ya, kenapa kok menanyakan Abu Jahal gitu ya? Ada keperluan apa, ada kepentingan apa begitu? Ya, maka kemudian Abdurrahman bin Auf pun menjawab bahwa beliau tahu siapa Abu Jahal, yang mana orangnya, seperti apa cirinya. Ya. Ketika kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya kepada pemuda itu, apa urusannya menanyakan Abu Jahal? Gitu. Maka pemuda itu dengan sangat berapi-api menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf dengan semangatnya yang luar biasa. Dia mengatakan bahwa aku telah diberitahu bahwa dia, Abu Jahal, telah mencela Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebencian dan kemarahan seorang sahabat Ansor yang tidak pernah berjumpa dengan Abu Jahal, tapi pernah mendengar betapa buruknya perlakuan Abu Jahal kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saking cintanya pada Rasulullah. Masya Allah ya, ini anak muda belia. Kemudian anak muda ini mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf bahwa demi Allah, jika nanti bertemu dengan Abu Jahal, maka aku tidak akan berpisah antara Abu Jahal dengan dirinya. Ya, maksudnya pemuda ini sampai kemudian Allah menentukan siapa yang akan mati di antara keduanya. Pemuda dari Ansor tadi atau Abu Jahal yang kemudian mati. Ini semangat luar biasa. Seorang anak muda di perang Badar yang kita sudah ceritakan bagaimana kondisi saat itu, ya, kaum muslimin betul-betul tidak mempersiapkan untuk satu peperangan besar. Ini anak muda. Dan yang diincar anak muda ini targetnya bukan sembarangan orang. Ini Abu Jahal, sesepuhnya, pembesarnya Quraisy. Jadi anak muda jangan diremehkan. Gitu. Maka kemudian ketika sudah disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf tentang maksud dirinya mencari yang namanya Abu Jahal, ya, dia ingin membereskan Abu Jahal karena dia telah mencela, menghina, ya, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ini bentuk kecintaan yang luar biasa. Datang lagi satu orang pemuda yang lainnya. Pemuda ini juga berasal dari Ansor yang kemudian bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Ini yang cerita Abdurrahman bin Auf ya. Kemudian pemuda yang satunya lagi, ya, dia bertanya juga hal yang sama seperti halnya pemuda yang pertama tadi. Maka kemudian tidak lama dari itu Abdurrahman bin Auf melihat ada Abu Jahal. Abu Jahal berkeliling di antara kerumunan orang-orang, di antara pasukan yang sedang berperang, bertempur. Ya, maka kemudian Abdurrahman bin Auf memperlihatkan, menunjukkan kepada dua pemuda tadi tentang keberadaan Abu Jahal. Nah, itu loh yang namanya Abu Jahal, yang begini, yang begitu. Maka sontak kemudian dua pemuda ini langsung menyambut tanpa berpikir panjang, meninggalkan Abdurrahman bin Auf, ya, menuju menyongsong Abu Jahal dengan menghunuskan pedang. Sangat berani luar biasa. Ini loh pemuda, para sahabat kayak gini. Ya, maka sampai kemudian terjadi peperangan yang sangat sengit, ya, Abu Jahal dengan segala perlengkapan perangnya, dengan kudanya, dengan baju besinya, dengan pedangnya yang sangat tajam, pedangnya yang keren begitu. Ya, kemudian dua pemuda ini harus menghadapi seorang Abu Jahal. Namun ya Allah izinkan dari dua tangan pemuda-pemuda ini, Abu Jahal pun kemudian tumbang dengan luka-luka yang cukup parah, ya. Abu Jahal kemudian tergeletak, belum meninggal, ya, belum mati. Abu Jahal masih hidup ketika ditumbangkan oleh dua pemuda ini. Nah, kemudian ketika dua orang pemuda ini, ya, disebutkan bahwa nama dua pemuda ini adalah Mu'adz bin Afra dan Mu'adz bin Amru bin Al-Jamuh. Meski nanti di riwayat yang lain ada satu pemuda yang namanya disebutkan namanya berbeda dari dua orang ini. Ya. Nah, kedua pemuda ini kemudian segera menghadap kepada Nabi Muhammad SAW.
Keduanya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara kalian berdua yang membunuhnya? Yang membunuh Abu Jahal. Maka keduanya pun menjawab, saya yang membunuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah pedang kalian sudah dibersihkan? Maksudnya pedang yang menjadi bekas untuk membunuh Abu Jahal. Ya, kalau belum dibersihkan berarti masih berlumuran dengan darah Abu Jahal. Maka kemudian diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan belum membersihkannya, jadi masih ada bekas noda darah dari Abu Jahal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian beliau bersabda, kalian berdua telah membunuhnya. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mempercayai apa yang telah disampaikan dari dua pemuda Ansor ini, menyampaikan bahwa mereka telah berhasil membunuh Abu Jahal, ya, pemimpinnya kafir Quraisy ketika itu, yang paling getol untuk memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada harta rampasan perang dari Abu Jahal yang nantinya kemudian diserahkan kepada Mu'adz bin Amru bin Al-Jam. Nah, ini dari kisah yang pertama, riwayat yang pertama, hadis riwayat Al-Bukhari, kitab Al-Maghazi, bab Man Syahida Badran, nomor 3988. Nah, kemudian di riwayat yang lain, ini disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat perang Badar, siapa yang mau melihat apa yang terjadi pada Abu Jahal? Nah, maksudnya ini bertanya kepada para sahabat nih, siapa kiranya yang akan membereskan Abu Jahal? Yang menyambut itu adalah Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud segera pergi untuk mendatangi Abu Jahal, dan ketika mendapati Abu Jahal, ternyata Abu Jahal ini sudah terkapar, terluka parah. Nah, ini terlukanya oleh kedua pemuda tadi yang sudah kita ceritakan. Ya. Maka kemudian, tapi dalam hal ini yang disebutkan dua pemuda tadi bukan Mu'adz bin Afra dan Mu'adz bin Amru, namun dua putra Afra. Namanya Mu'adz bin Afra dan Mu'awidz bin Afra. Ya, kalau tadi yang di awal kisahnya yang disebutkan adalah Mu'adz bin Amru bin Al-Jamu, kalau yang kedua dari riwayat Anas bin Malik disebutkan Mu'adz bin Afra, sama ya dari yang pertama, kemudian yang keduanya adalah Mu'awidz bin Afra. Ini dua-duanya adalah anaknya atau putranya Afra, orang Ansor juga, dan bersaudara. Ya, Mu'adz dan Mu'awidz ini bersaudara, dua pemuda yang luar biasa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hasil dari pendidikan Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak mudanya, tauhidnya, akidahnya tertancap di dalam hati mereka begitu kuatnya, sehingga muncul dalam perilaku mereka. Ya, bagaimana keberaniannya? Tidak ada yang mereka takuti selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka rela berkorban demi orang yang paling dicintai, yaitu pemimpin mereka Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kemudian sudah mendapati Abu Jahal dalam keadaan terluka yang sangat parah, maka kemudian Ibnu Mas'ud, ya, dia menghinakan, ya. Jadi Abu Jahal ini diinjak dadanya, kemudian ditarik jenggotnya, lalu ditanya, kamu Abu Jahal? Ya, sambil istilahnya. Ini membahas bagaimana Abu Jahal itu dulu sangat menghinakan kaum muslimin, termasuk para sahabat. Dan Abdullah bin Mas'ud itu juga di antaranya. Abdullah bin Mas'ud ini juga dulunya muhajirin, ya, beliau muhajirin, dan ketika masuk Islam itu beliau bukan dari kalangan orang-orang Quraisy yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakatnya, namun berasal dari kalangan yang biasa begitu. Beliau seorang penggembala kambing, ya. Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang penggembala kambing. Abu Jahal ini ketika mau mati saja masih sangat sombong, ya. Ini kalau disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Fir'aunnya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya benar saja gitu ya. Karena Fir'aun saja ketika kemudian dia sudah mau mati, ya, tenggelam di tengah laut itu, dia itu sudah ada keinginan untuk kemudian bertobat gitu, tapi karena terlambat, ya, dia sudah
nyawanya itu ya sudah sampai di kerongkongan begitu, maka kemudian ya taubatnya tidak diterima, dia terlambat gitu. Tapi kalau Abu Jahal mau mati pun dia masih sombong. Gimana tidak sombong ketika kemudian sudah dihinakan, sudah diperlakukan seperti itu oleh Abdullah bin Mas'ud sebagai bentuk pembalasan dari penghinaan Abu Jahal, perilaku Abu Jahal, kezaliman Abu Jahal terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Ya, Abu Jahal ini masih bisa mengatakan, adakah orang yang lebih mulia dari orang yang dibunuh oleh kaumnya? Maksudnya dia menganggap bahwa dirinya itu kalaupun mati di tangan Abdullah bin Mas'ud, ya, kaumnya sendiri sama-sama orang Quraisy, itu merupakan sebuah kemuliaan. Parah kan ya? Jadi dia ini betul-betul kesombongan, keangkuhannya itu sudah tingkat dewa gitu ya. Sudah level tertinggi, sampai mau matinya saja masih ada kesombongan yang seperti itu. Na'udzubillahimindzalik. Ini Abu Jahal. Kemudian di riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud sendiri yang kemudian menuturkan tentang kisahnya, bagaimana beliau kemudian membunuh Abu Jahal. Ya. Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa beliau mendapati Abu Jahal di perang Badar memang sudah dalam keadaan terkapar. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Abu Jahal itu, jadi posisinya sama ya seperti kisah yang disampaikan Anas bin Malik, hanya ini kisahnya lebih detail sedikit. Wahai musuh Allah, ini kata Abdullah bin Mas'ud, Allah telah menghinakanmu. Ini kondisi sudah sekarat Abu Jahal. Ya, ketika Abdullah bin Mas'ud menemui Abu Jahal seperti itu, ya ini kesombongannya masih diperlihatkan, dan ini diceritakan sendiri oleh Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal menjawab, dengan apa dia menghinakanku? Maksudnya dengan apa Allah itu akan menghinakan Abu Jahal? Ini masih sombong luar biasa. Ya, seperti tadi yang di riwayat Anas bin Malik bahwa Abu Jahal ini merasa sangat bangga ini. Apakah ada yang lebih hebat dari seseorang yang telah dibunuh kaumnya? Jadi kalau dia mati, ya meskipun dalam keadaan kafir dan terhina seperti itu, karena dibunuh oleh kaumnya, itu menjadi sesuatu hal kehebatan, kebanggaan. Nah, saat itulah kemudian Abdullah bin Mas'ud menebas leher Abu Jahal, dan Abu Jahal mati terbunuh di tangan Abdullah bin Mas'ud setelah sekarat dan dilumpuhkan oleh dua pemuda Ansor. Ini ya cerita kematian Abu Jahal. Kemudian Abdullah bin Mas'ud datang menemui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melaporkan tentang peristiwa yang sudah terjadi, bahwa Abu Jahal sudah berhasil untuk dibunuh. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar Abdullah bin Mas'ud mengecek. Maka kemudian dicek bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan benarlah bahwa Abu Jahal ini sudah mati. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan Abu Jahal. Beliau bersabda, inilah Fir'aun umat ini. Pantas saja kalau disebutnya Fir'aun. Mau mati saja dia masih sangat sombong. Bagaimana mungkin Allah menghinakanku, menghinakan Abu Jahal? Nah, itu kalimat yang ngeri sekali ya. Kesombongan yang sangat luar biasa, dan dia tidak menyadari itu. Pastinya dia menyesalnya lebih terlambat dari Fir'aun. Fir'aun tuh menyesalnya setelah sudah detik-detik kematian dan sudah ada tidak ada celah untuk bertaubat. Tapi Abu Jahal sampai matinya saja dia belum menyesal. Mungkin menyesalnya setelah itu ya, di alam barzah. Baik. Nah, ini membuat satu gambaran kepada kita, motivasi, semangat, dan menambah keimanan kita, keyakinan kita, bahwa mereka orang-orang, termasuk pemimpin-pemimpin yang zalim, yang menghalangi manusia dari jalan Allah, yang menghinakan Allah dan Rasul-Nya,
yang menghinakan kaum muslimin, maka balasannya sangat mengerikan seperti itu. Keburukan di dunia dan jelas keburukan di akhirat. Bahkan di akhir kehidupan mereka. Mungkin dalam kehidupannya rasanya mungkin baik-baik saja. Tetap jadi penguasa, tetap punya kekayaan dan harta yang banyak. Tapi bagaimana dengan akhir kehidupannya? Sudah banyak sekali tokoh-tokoh musuh Allah, tokoh-tokoh antagonis, ya, musuh-musuh Allah ini di akhir kehidupannya sangat menyedihkan. Dan ini baru kita ceritakan bagian Abu Jahal, belum 3 yang lainnya. Dan nanti kita akan bisa menyaksikan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini menjadi satu hiburan bagi kita, umat Islam saat ini, yang sedang dizalimi oleh pemimpin-pemimpinnya, oleh orang-orang yang berkuasa. Ya, kalau saya sebut penguasa dan pemimpin, tentu itu menjadi suatu hal yang ya hampir mirip tapi beda, ya. Penguasa dengan pemimpin berbeda. Ketika ada seorang pemimpin, ya, maka orang-orang yang dipimpinnya mereka sangat mencintainya dan bahkan rela untuk berkorban nyawa demi sang pemimpin. Tapi kalau penguasa belum tentu. Ya, silahkan kemudian direnungkan. Ini hiburan bagi kita, umat Islam saat ini. Terlebih lagi kita di negeri Indonesia. Ya, sebetulnya untuk umat Islam secara keseluruhan. Tapi kita coba, kita hibur diri kita tambahkan kekuatan keimanan kita, pasti kuasa Allah yang akan menolong kita, umat Islam. Nah, di antara ibrah atau pelajaran dari kematian Abu Jahal ini, setidaknya ada pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bentuk kecintaan sahabat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat-sahabat Ansor yang berjumpa dengan Rasulullah SAW belakangan dibandingkan sahabat-sahabat Muhajirin, ya. Namun kecintaannya sangat luar biasa. Yang tadi, ya, bahwa mereka itu sangat mencintai Rasulullah SAW, bahkan mereka tidak terima jika orang yang dicintainya itu dihina, ya, bahkan terancam untuk dibunuh. Dan sahabat-sahabat ini rela untuk mengorbankan nyawanya, ya, untuk kemudian memerangi musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya yang telah dihina ini. Bukankah ini sangat jelas nampak di hadapan kita di masa sekarang ini, yang seperti itu terjadi kembali? Dan mendengar kisah ini menjadi satu kabar gembira untuk kita. Ketika kita mendengarkan suatu kisah, kita mendengarkan sejarah, kita belajar sejarah, maka kemudian seharusnya iman kita akan bertambah. Karena kita yakin sejarah ini akan berulang. Akhir dari kehidupan setiap manusia yang melakukan kezaliman adalah keburukan. Dan sangat hina. Kemudian kita melihat bagaimana Abu Jahal tadi kemudian mati dalam keadaan seperti itu. Masih dalam kesombongan yang luar biasa. Abdullah bin Mas'ud yang merupakan seorang pengembala kambing, yang secara seterata di dalam kaum Quraisy itu tidak dianggap sebagai orang yang memiliki kedudukan dengan nasab yang bagus. Masih sempat-sempatnya itu, Abu Jahal itu menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu siapa sih? Abu Jahal ini loh, seorang tokoh pemuka Quraisy dari Bani Mahzum. Kesombongan yang luar biasa. Namun, ya, kenapa tidak pada saat Abu Jahal ini diserang 2 pemuda Ansor, kemudian Allah cabut nyawanya? Allah tidak menyegerakan kematian seorang Abu Jahal,
Dia mengalami kesakitan, kepedihan, dan menyaksikan kehinaan dirinya sendiri sebelum dia mati. Bukankah ini adalah sebuah hikmah? Allah tidak membiarkan ini penjahat ini langsung mati begitu saja. Enak teman gitu ya. Allah tunjukkan kuasanya. Allah tidak menyegerakan kematian orang keji yang bernama Abu Jahal ini. Sudah terluka parah, berarti kan sakit luar biasa itu. Kena sabetan pedang, ya. Luka-luka yang ada di tubuhnya sampai terkapar itu kan berarti lukanya serius. Bukankah ini suatu siksaan di dunia? Kemudian dia mati di tangan seorang yang pada masa kejayaan dia, orang ini adalah dianggap orang lemah. Ya, artinya Abu Jahal ini tidak mati di tangan Hamzah, yang beliau juga punya kedudukan di kaumnya, punya kekuatan, ya fisiknya kuat. Gitu. Tapi oleh Abdullah bin Mas'ud, seorang penggembala kambing di Quraisy dulu, di Mekah dulu. Ini kehinaan di akhir kehidupan. Seorang musuh Allah dan Rasulnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai Fir'aunnya umat ini. Penghinaan, perendahan, dan kekalahan yang menimpa Abu Jahal. Ini luar biasa untuk menunjukkan kepada kita kekuasaan Allah. Kabar gembira untuk kita. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Semua kezaliman itu ya, akan berakhir dengan kehinaan yang seperti itu. Ini kematian Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, kata Rasulullah SAW. Nah, ketika Abu Jahal pun sudah mau mati, ya, ketika ditebas itu diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa ternyata pedang yang dipakai untuk membunuh Abu Jahal adalah pedangnya sendiri. Tadi kan kita sempat sebutkan ya, Abu Jahal punya pedang yang sangat tajam dan bagus. Ketika dicoba untuk dibunuh dengan pedangnya Abdullah bin Mas'ud, ternyata enggak, istilahnya kurang mempan begitu ya. Nah, maka kemudian saat melihat Abu Jahal masih memegang pedangnya tadi, ya, dipukul kemudian tangannya, terlepaslah pedangnya Abu Jahal, diambil dan digunakan untuk membunuh Abu Jahal sendiri. Ini adalah sejarah ketika seorang yang sangat keji, pemimpin yang luar biasa zalimnya, yang bahkan dia masih membawa kesombongan itu ketika menjelang detik-detik kematiannya. Ajalnya sudah tiba. Dia pun tidak ada perasaan penyesalan sama sekali dan kesombongan itu masih ditunjukkan. Ya, ini sebagai satu berita gembira untuk kita. Abu Jahal, kematiannya ya sangat mengenaskan. Kemudian tokoh yang kedua, yaitu Umayyah bin Khalaf. Ada yang kenal Umayyah bin Khalaf? Nggak ada yang mau kenal ya. Tahu ya kisahnya tentang Umayyah bin Khalaf? Ya, termasuk adalah pembesar Quraisy yang juga memusuhi Islam sejak kehadiran Islam di Mekah. Jadi dakwah Islam itu secara diam-diam dulu ya, sembunyi-sembunyi 3 tahun, baru setelah itu sampai dengan 10 tahun ke depannya di Mekah ini secara terang-terangan, dan perlawanan dari orang-orang Quraisy termasuk pemukanya ya luar biasa. Kalau Umayyah bin Khalaf ini tidak satu kabilah dengan Abu Jahal dari Bani Makhzum, tapi dia juga memiliki satu kaum atau massa yang cukup banyak, ya. Maka ketika nanti dia memutuskan untuk tidak ikut ke perang Badar itu diejek oleh Abu Jahal, ya, disebutnya seperti wanita begitu. Jadi dia tidak terima, karena Abu Jahal tahu kalau Umayyah bin Khalaf nggak berangkat, maka akan ada cukup banyak pasukan yang berkurang. Karena kekuatan pasukan di pihaknya Umayyah bin Khalaf ini cukup banyak. Ya, jadi Umayyah bin Khalaf ini juga sebagai seorang tokoh yang mati di dalam perang Badar. Baik,
Coba kita ceritakan bagaimana kematian Umayyah bin Khalaf. Nah, sebelum masuk ke Ibroh, kita sedikit ceritakan bagaimana kematian Umayyah bin Khalaf. Kalau kita mendengar sahabat Bilal bin Rabah, tentu kita langsung terbayang bagaimana kisah penyiksaan orang-orang Quraisy terhadap Bilal. Ya, kisah ini saya yakin semua ibu-ibu sudah mendengar, terbayang bagaimana situasi ketika itu dan bagaimana kejinya orang-orang menyiksa Bilal sebagai budak ketika itu ya. Nah, Abdurrahman bin Auf, lagi-lagi ini ya, kita di dalam kisah Abu Jahal tadi ada Abdurrahman bin Auf, di kisahnya Umayyah bin Khalaf juga ada kisah tentang Abdurrahman bin Auf. Jadi ceritanya begini, Abdurrahman bin Auf itu sebetulnya punya hubungan pertemanan yang baik dengan Umayyah bin Khalaf. Abdurrahman bin Auf menceritakan bahwa dulu beliau pernah menulis suatu kesepakatan, ya mungkin apa perjanjian atau apa begitu, dengan Umayyah bin Khalaf, supaya Umayyah bin Khalaf ini menjaga segala urusan Abdurrahman bin Auf di Mekah, dan sebaliknya Abdurrahman bin Auf akan menjaga kepentingan Umayyah bin Khalaf ketika ada di Madinah. Nah, ketika kemudian pada saat itu Abdurrahman bin Auf menuliskan dalam kesepakatan itu kata Ar-Rahman, Abdurrahman ya dari nama Allah Ar-Rahman, kemudian dipakai untuk namanya Abdurrahman bin Auf ya dengan sebutan Abdurrahman. Nah, ada nama Rohmannya ini Umayyah bin Khalaf, dia mengatakan, aku tidak kenal Ar-Rahman. Ya, jadi mereka orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang musyrik Quraisy itu percaya akan adanya Allah. Ya, percaya bahwa Tuhan itu Allah. Tapi mereka tidak mengenal Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu tidak kenal, tidak tahu. Ya, hanya Allah gitu. Dan Tuhan-Tuhan berhala mereka. Maka ketika kaum muslimin menyebutkan Ar-Rahman, ya, Allah yang Maha Pengasih, gitu, maka Umayyah bin Khalaf ini tidak mengakui gitu ya. Maka kemudian dia meminta Abdurrahman bin Auf menuliskan namanya dahulu yang biasa dipakai ketika belum masuk Islam. Dipakai nama apa? Kunyah. Abdu Amru. Oh, ini bukan kunyah. Nama aslinya Abdurrahman bin Auf sebelum masuk Islam adalah Abdu Amru. Abdu Amru. Nah, ketika kemudian perjanjian atau kesepakatan ini dibuat, ya, maka di situ menunjukkan bahwa siapa Umayyah bin Khalaf itu memang jelas menentang syariat atau ajaran yang dibawa oleh kaum muslimin. Mereka tidak mengakui ya Tuhan Allah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim itu. Nah, saat perang Badar, ternyata Umayyah bin Khalaf ini akhirnya datang ya. Kita tidak ceritakan ininya ya, Umayyah bin Khalaf ketika kemudian mau berangkat perang Badar, tapi ini kita lebih ke bagaimana Umayyah bin Khalaf ini kematiannya di perang Badar. Saat ada di perang Badar, Abdurrahman bin Auf ini pergi ke sebuah bukit untuk kemudian melindungi Umayyah bin Khalaf ini. Jadi Umayyah bin Khalaf ini mencari perlindungan kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi tawanan begitu ya. Maka ketika akan menyembunyikan Umayyah bin Khalaf, Abdurrahman ini diketahui oleh Bilal. Bilal kemudian membuntutinya sampai kemudian Bilal ini juga sampai di tempat berkumpulnya orang-orang Ansor, sahabat-sahabat Ansor. Maka Bilal berteriak pada saat itu, ya, ada Umayyah bin Khalaf. Nah, orang-orang Ansor memahami bahwa Umayyah bin Khalaf ini adalah tokoh Quraisy yang menjadi musuh Islam, yang sudah ikut serta dalam mengintimidasi dan memusuhi kaum muslimin. Nah, Bilal ini mengatakan bahwa kalau Umayyah ini selamat, maka dia tidak akan selamat. Jadi kalau ada Umayyah, maka Bilal akan tidak selamat, tidak aman. Ini Bilal dulu adalah budak, mantan budak ya, jadi mantan budaknya Umayyah, karena nanti kemudian Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq. Maka kemudian akhirnya
Bilal dan juga sahabat-sahabat Ansor ini berhasil membunuh Umayyah bin Khalaf, meski pada saat itu Abdurrahman bin Auf melindunginya. Artinya ini dijadikan sebagai tawanan begitu. Dijadikan sebagai tawanan. Jadi bisa. Tapi karena ini adalah musuh yang sudah sangat terlampau keterlaluan begitu ya. Dan ketika Bilal ini mengingat kembali bagaimana perlakuan seorang Umayyah bin Khalaf kepada Bilal pada saat di Mekah disiksa sedemikian rupa ya. Ini menyakitkan sekali bagi Bilal. Kalau Umayyah bin Khalaf ini masih hidup, maka bisa jadi Bilal yang mati atau sebaliknya. Nah, pada saat itu Umayyah ini kan badannya gemuk ya. Jadi ketika Abdurrahman bin Auf ini mencoba untuk menghalangi dengan menyembunyikan di balik badan Abdurrahman bin Auf, ya tetap kelihatan dan tidak bisa kemudian betul-betul terlindungi begitu, tidak bisa. Walaupun Abdurrahman bin Auf mencoba untuk melindungi tawanannya. Nah, ketika itu pedang itu sampai melesat dan sampai menusuk Umayyah bin Khalaf ya, melalui celah-celah di antara Abdurrahman bin Auf yang sedang melindungi gitu, yang sedang nutup-nutupi. Pedangnya dari bawah sampai kemudian berhasil menyabat Umayyah bin Khalaf dan mati. Ya, ini disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf pun sempat kemudian terluka di daerah punggung kakinya ya, karena bekas sabetan pedang tadi ya, yang tujuannya adalah untuk membunuh Umayyah bin Khalaf, tapi karena beliau berusaha untuk melindungi tawanannya, maka beliau juga terkena sabetan pedang. Ya. Di riwayat yang lain, ini diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf, bahwa beliau mengatakan kalau Umayyah bin Khalaf itu sahabatnya di Mekah dahulu. Nah, tadi juga sama ya, diceritakan bahwa memang keduanya memiliki suatu pertemanan. Nah, ketika Umayyah bin Khalaf menyebut Abdu Amru, ya, namanya Abdurrahman bin Auf dahulu sebelum masuk Islam, ini Abdurrahman ini tidak pernah nggak pernah noleh gitu ya. Kalau dipanggil tuh nggak gape gitu. Tidak mau lagi beliau dipanggil Abdu Amru. Maka pada saat itu mereka membuat satu kesepakatan ya, kalau kamu tidak mau dipanggil Abdu Amru, aku juga nggak mau manggilnya Abdurrahman gitu ya, karena nggak kenal Ar-Rahman tadi. Maka buat kesepakatan manggil nama yang lain. Akhirnya kemudian Umayyah bin Khalaf menyebutkan, bagaimana kalau aku panggil Abdu Ilah gitu ya. Jadi Abdul Ilah. Dia nggak mau menyebut Abdurrahman tapi Abdul Ilah. Kalau Allah kan dia tahu gitu ya. Nah, maka kemudian Abdurrahman bin Auf sepakat, oke, kalau kemudian dipanggil Abdul Ilah, maka dia pun akan menjawab panggilannya, tapi kalau dipanggil Abdul Amru, dia tidak akan menjawab. Nah, pada saat itu Abdurrahman bin Auf ya, ketika sudah masuk Islam, beliau hijrah ke Madinah di perang Badar itu ya, saat berjumpa dengan Umayyah bin Khalaf yang ketika itu bersama dengan putranya yaitu Ali bin Umayyah. Berarti ini sahabatnya Sofwan bin Umayyah ya, saudaranya Sofwan bin Umayyah. Nah, ketika itu Abdurrahman bin Auf menceritakan bahwa pada saat itu ada baju-baju besi ya, dari rampasan perang yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf, dan ketika Umayyah bin Khalaf melihat Abdurrahman bin Auf membawa baju-baju itu sebagai harta rampasan perang, ya, dia memanggil Abdurrahman bin Auf dengan sebutan Abdu Amru. Maka Abdurrahman bin Auf pun tidak menjawab ya. Maka kemudian dia ingat bahwa mereka sudah sepakat untuk memanggil Abdurrahman bin Auf dengan sebutan Abdul Ilah tadi. Maka barulah Abdurrahman bin Auf mengiyakan ya, menjawab panggilan dari Umayyah bin Khalaf. Nah, Umayyah bin Khalaf di sini sebetulnya melakukan satu melancarkan negosiasi begitu ya. Apakah
kamu punya hajat kepadaku, dia mengatakan begitu. Apakah kamu punya hajat itu ya istilahnya apa ya? Sesuatu hal yang mungkin bisa dimanfaatkan dari Umayyah bin Khalaf begitu ya, menginginkan Umayyah bin Khalaf. Maka kemudian ya Abdurrahman bin Auf mengatakan iya demi Allah. Ya, maka kemudian Umayyah bin Khalaf menawarkan sesuatu yang lebih baik. Ya, dia menawarkan apa? Laban. Laban itu apa ya? Bukan menawarkan laban, maksudnya dia menyebutkan dirinya itu sebagai laban. Siapa saja yang menawan dirinya, maka dia akan menebus dirinya itu dengan unta yang menghasilkan banyak susu. Jadi memberikan satu reward atau imbalan lah kira-kira begitu kalau mau menawan Umayyah bin Khalaf. Dan Abdurrahman bin Auf ya, beliau menjadikan Umayyah bin Khalaf sebagai tawanan. Dari kisah Umayyah bin Khalaf dengan kematiannya ini coba kita untuk mengambil ibroh atau pelajarannya, mudah-mudahan ini bisa memberikan satu inspirasi untuk kita ya, untuk motivasi bagi kita semuanya ya, sebagai satu kabar gembira kepada kita dengan segala keadaan dan kondisi yang sedang dihadapi oleh bangsa ini dan terlebih lagi untuk umat muslimin. Berikut adalah di antara ibrah atau pelajaran dari kisah kematian Umayyah bin Khalaf. Dari kisah bagaimana Bilal ketika melihat Umayyah bin Khalaf sebagai musuh besarnya yang sudah menyiksa dirinya di Mekah, yang sudah menentang dirinya ketika masuk Islam, yang sudah menghinakannya dengan berbagai macam siksaan, maka pada saat Bilal melihat bagaimana Umayyah bin Khalaf ini menjadi tawanan Abdurrahman bin Auf, dia kemudian berteriak sekeras-kerasnya, ya, aku tidak akan selamat jika Umayyah bin Khalaf ini selamat. Nah, ini menjadi salah satu tindakan Bilal yang membuat Umayyah bin Khalaf mati. Ya, ini merupakan satu balasan bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan ketika kematian menimpa Umayyah bin Khalaf, ini merupakan satu kenikmatan yang diberikan Allah kepada seorang yang beriman dengan dengan menjadikan hati orang beriman itu lega. Ya, karena musuhnya sudah tiada. Ya, dengan ucapan Bilal kalau Umayyah selamat, maka dia tidak akan selamat. Itu kan mengancam jiwa Bilal bin Rabah. Maka ketika Umayyah bin Khalaf ini mati, ini menjadi satu kelegaan tersendiri bagi Bilal, termasuk orang yang beriman, dan ini juga merupakan suatu kenikmatan. Di dalam surat At-Taubah ayat 14 dan 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan hal ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini ya akan menolong orang-orang beriman, menjadikan hati orang-orang beriman ini lega, menghilangkan panas dari hati orang-orang yang beriman tentang apa yang telah dilakukan orang-orang musyrik, orang-orang kafir terhadap diri mereka. Nah, ini diantaranya ya, bahwa ternyata yang menimpa Umayyah bin Khalaf, kematiannya, ya, ini telah menjadi suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melegakan hati orang-orang beriman. Ini kan ancaman bahaya yang terjadi di dunia. Baik. Kemudian yang kedua, ketika Umayyah bin Khalaf dari kedudukan dia seorang pemuka, kemudian orang yang berharta, lalu memiliki seorang budak yang ketika diketahui masuk Islam disiksa, ya, diintimidasi seperti itu, maka ketika berjumpa mantan budaknya di perang Badar dan pada akhirnya yang membuat Umayyah bin Khalaf ini menemui ajalnya adalah melalui perantaraan Bilal, mantan budak yang sudah disiksanya itu, menunjukkan kepada kita ada kalanya Allah Subhanahu wa taala ini menguasakan orang-orang lemah untuk menghinakan para tiran dan diktator. Ini juga terjadi pada Abu Jahal tadi ya.
Siapa? Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang pengembala kambing. Kemudian ini Bilal yang membunuh Umayyah bin Khalaf, ya, dia adalah mantan budaknya Umayyah bin Khalaf yang disiksa, yang sudah diintimidasi. Ini menunjukkan kepada kita semuanya, ya, kita tidak pernah tahu lewat perantaraan siapa. Ya, orang-orang zalim, musuh-musuh Allah itu akan Allah hinakan. Tidak pernah tahu. Tapi ini hiburan. Sekali lagi ini hiburan, semangat, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah dengan segala keadaan yang terjadi. Ya, dan kita hanya memiliki kewajiban untuk membela Allah dan Rasul-Nya, membela kaum muslimin, ya, membela dakwah Islam. Baik, kemudian yang ketiga terlihat dari kisahnya bagaimana Abdurrahman bin Auf ini yang sudah menawan Umayyah bin Khalaf. Ketika Bilal bin Rabah membunuh Umayyah bin Khalaf, tawanannya, ya, Abdurrahman bin Auf ini mengatakan suatu kalimat yang menarik ini ya. Abdurrahman bin Auf mengatakan, semoga Allah merahmati Bilal. Semoga Allah merahmati Bilal. Padahal Bilal sudah menghilangkan baju besi Abdurrahman bin Auf, kemudian juga telah menyakiti hati Abdurrahman bin Auf dengan menyerang tawanannya. Namun yang diucapkan oleh Abdurrahman bin Auf adalah, semoga Allah merahmati Bilal. Telah hilang baju besiku dan ia juga telah menyakiti hatiku dengan mengambil kedua tawananku. Masya Allah. Bukankah ini menunjukkan suatu kekuatan atau kuatnya ikatan persaudaraan di antara para sahabat. Kecewa ada, rasa sakit hati ada. Tapi yang keluar adalah perkataan-perkataan yang mulia, bahkan doa kebaikan untuk sahabatnya. Semoga Allah merahmati Bilal. Ya. Padahal tadi sudah dijelaskan, dia telah menghilangkan baju besiku dan juga telah menyakiti hatiku. Masya Allah ya. Dan ketika Bilal berteriak mengatakan ada Umayyah bin Khalaf, maka kemudian yang segera menyambut teriakan itu, membantu Bilal adalah sahabat-sahabat Ansar. Ini bukti kuatnya ikatan persaudaraan di antara para sahabat. Sehingga ini menjadi pelajaran untuk kita semua, sesama Muslim, sesama orang-orang pengikut dari Nabi Muhammad SAW, ya, sesama orang beriman, maka untuk salinglah menyayangi, kemudian menjadikan ikatan persaudaraan itu lebih dibandingkan ikatan keluarga, hubungan darah. Kalau itu sesama Muslim, sesama orang beriman. Ya, nanti coba kita lihat di bagian pelajaran yang keempat. Ini juga memiliki satu kesamaan, hanya ini ditunjukkan pada satu kisah dengan tokoh yang berbeda. Nah, Ummu Sofwan ini adalah istrinya dari Umayyah bin Khalaf. Karena putra mereka ada yang bernama Sofwan. Ini nama kunyah, yaitu Ummu Sofwan, yang pada akhirnya Ummu Sofwan ini masuk Islam. Dan pada saat Umayyah mati dengan anaknya yang bernama Ali tadi ya, saudaranya Sofwan ya, meninggal dunia. Maka ketika ada seorang sahabat di kemudian hari dari Ansor bernama Hubam bin Al-Munzir itu datang ke Mekah, maka orang-orang mengatakan, itu loh orang yang sudah memotong kakinya Ali bin Umayyah, dia putranya gitu, di perang Badar. Jadi orang-orang ini mengungkit-ungkit peristiwa yang sudah berlalu, yang juga ini membuat ada rasa ya tidak nyaman bagi Ummu Sofwan ini ya, istrinya Umayyah bin Khalaf. Namun Ummu Sofwan mengatakan suatu kalimat, jangan mengingatkan kami kepada orang yang terbunuh di atas kesyirikan. Jadi mungkin sedihnya Ummu Sofwan ini adalah karena putranya terbunuh dalam keadaan kafir. Nah, disebutkan di sini bahwa Ali bin Umayyah bin Khalaf, putranya Ummu Sofwan ini, dulunya dia adalah seorang Muslim ketika di Mekah. Lalu dia terpaksa harus mengikuti perang Badar. Namun pada saat di perang Badar, dengan melihat jumlah kaum muslimin yang sedikit, ya,
Kemarin kita sudah sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan pandangan orang-orang kafir Quraisy ini, musyrik Quraisy ini dengan pandangan melihat jumlah kaum muslimin ini sedikit sehingga mereka meremehkan begitu ya. Meremehkan atau kemudian tidak membuat persiapan mental, kemudian kewaspadaan, kehati-hatian, tidak gitu ya. Nah, maka sangat disayangkan sekali kemudian Ali ini matinya bukan dalam keadaan muslim. Dia mengatakan bahwa mereka itu orang-orang beriman maksudnya ya, itu telah ditipu oleh agamanya. Ini perkataan Ali. Ya, sehingga yang membuat dirinya mati dalam keadaan kafir. Nah, ini nanti silahkan lihat di Quran surat Al-Anfal 49 ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang-orang mukmin yang ditipu oleh agamanya. Nah, Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Nah, ini pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita bahwa Ummu Sofwan ini menunjukkan suatu perilaku yang luar biasa yang mungkin jarang, bukan jarang ya, mungkin menjadi sesuatu hal yang kurang biasa di masa sekarang begitu ya, atau mungkin memang betul-betul jarang kita temukan ya. Ada, tetapi kemudian sebagian besar juga tidak melakukan itu. Apa itu? Yaitu adalah akidah wala dan barok. Wala itu loyalitas kepada sesama mukmin dan barok itu adalah permusuhan terhadap orang kafir. Ya. Ketika orang menunjukkan itu, ya resikonya besar. Ya, kalau tadi saya bilang jarang itu maksudnya ada sebagian yang tidak memiliki akidah itu, ya, dan sebagian lain ada. Ya, termasuk kemudian kaum muslimin yang betul-betul menunjukkan bagaimana kecintaan mereka terhadap muslim yang lain, mukmin yang lain, tetapi mereka juga berani untuk menunjukkan permusuhan terhadap orang-orang kafir. Dan ini resikonya besar nih kalau dilakukan di masa sekarang. Ketika menampakkan wala dan barok tadi. Nah, Ummu Sofwan sudah menunjukkan sikap seperti itu, memberikan satu contoh bagaimana sikap yang benar seorang mukmin ya ketika dirinya itu bertemu dengan seorang mukmin, yaitu tadi sahabat siapa? Hubab bin Al-Munzir ya. Itu bukan siapa-siapa, itu hanya hubungannya kayak ikatannya adalah saudara seiman. Nah, lebih membela Hubab bin Al-Munzir dibandingkan putranya sendiri. Ya, meskipun putranya ya, tapi kalau kemudian dia dalam keadaan kafir ya tidak akan dibela. Ya, seperti itu memang yang seharusnya kemudian dilakukan. Baik, masih ada dua lagi. Kematian Ubaidah bin Sa'id. Nah, mungkin nama ini jarang ya kita dengar begitu, tapi ini juga di antara tokoh Quraisy ya. Ketika itu Ubaidah bin Sa'id ini berada di dalam perang Badar menggunakan pakaian besi, pakaian perang yang semuanya rapat kecuali matanya. Nah, ini kalau sudah pakai baju besi rapat kayak gitu, mau celah mana gitu agak kesulitan ya untuk bisa menumbangkan atau bahkan kemudian bisa membunuh Ubaidah bin Sa'id. Ternyata sahabat Zubair bin Awam adalah sahabat yang mampu untuk membunuh Ubaidah bin Sa'id. Dan ini menunjukkan suatu skill, keahlian, keterampilan, kemampuan yang luar biasa seorang sahabat Zubair bin Awam dalam menggunakan senjata. Dikisahkan bahwa Zubair bin Awam ini beliau dengan melihat Ubaidah bin Sa'id mengenakan baju perangnya tanpa celah sedikit pun kecuali yang terbuka hanya matanya, maka yang dilakukan Zubair bin Awam adalah melemparkan tombak kecil dan itu bisa pas kena matanya.
Keren ya. Ini satu keterampilan luar biasa, dan untuk bisa melemparkan tombak yang kecil, sasarannya pun juga sangat 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 kecil ya. Peluang untuk bisa tepat sasaran itu nggak besar ya. Sehingga ini membutuhkan suatu kemampuan yang sangat luar biasa. Latihan, keterampilan, keahlian di sini. Ini menunjukkan para sahabat nih, mereka membekali diri dengan kemampuan-kemampuan seperti itu. Kemampuan militer, menggunakan senjata. Bahkan kemudian ketika melempar tombak itu bukan dalam keadaan yang seperti kita mau lomba begitu, enggak. Lomba atau latihan begitu kan tidak. Ini keadaannya perang. Zubair bin Awam dalam keadaan peperangan bisa saja diserang dari berbagai sisi, dari depan, belakang, samping, kanan, kiri, bisa. Maka ini menunjukkan bahwa Zubair bin Awam selain bisa kemudian melemparkan tombak itu tepat sasaran, beliau pun tetap masih bisa bertahan. Bisa bertahan untuk melindungi diri dari serangan-serangan musuh. Ini membutuhkan kekuatan fisik yang prima. Dan itu ada pada diri para sahabat. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan jelas ya, kita sudah sering sampaikan betapa kuatnya fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dilatih sejak beliau masih kecil. Di Bani Sa'ad, kekuatan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dilatih. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita untuk anak-anak kita. Kita pun juga harus memberikan satu pendidikan yang kalau ini khususnya untuk anak laki-laki, ya pendidikan kelaki-lakian gitu ya. Apakah itu berkuda atau memanah atau berenang. Jadi untuk memberikan satu keterampilan, ya terlebih khusus keterampilan kelaki-lakian, gitu ya. Kalau perempuan, keterampilan yang harus diberikan ya keterampilannya perempuan. Apakah memasak, kemudian urusan-urusan rumah tangga, ya keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan ketika nanti anak-anak perempuan ini akan berkeluarga. Kemudian yang kedua, kekuatan fisik. Kekuatan fisik memang harus kemudian sudah kita latihkan kepada anak-anak kita. Ya, ini sudah kita pernah contohkan ketika kita menyampaikan kisah tentang Rasulullah Muhammad SAW di masa beliau masih kecil. Nah, ini sudah ditunjukkan betapa luar biasa kekuatan fisiknya para sahabat, keahlian dan keterampilan mereka. Maka kita pun sebagai umat Islam, ya, kita juga harus mempersiapkan ini. Karena bukan tidak mungkin kekuatan fisik dan keahlian seperti ini akan dibutuhkan. Ini akhir zaman dan kita tidak pernah tahu apa yang kemudian akan terjadi menimpa kaum muslimin, yang kita sebagai kaum muslimin harus kemudian bangkit memperjuangkan dan membela agama Allah. Ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari kematian Ubaidah bin Sa'id. Nah, yang terakhir, ini adalah kematian Al-Aswad Al-Mahzumi. Ada beberapa informasi terkait dengan Al-Aswad. Al-Aswad Al-Mahzumi ini juga di dalam Sirah Nabawiyah mungkin kita juga jarang sekali mendengar nama ini. Namun ini merupakan satu tokoh yang juga ada di dalam perang Badar, yang juga mati di tangan kaum muslimin pada perang itu, yang akan memberikan pelajaran juga untuk kita. Al-Aswad ini dikenal sebagai orang yang memiliki kepribadian yang sangat buruk, ya, perangainya buruk, akhlaknya buruk, enggak nyenengke deh gitu ya. Mungkin orang yang mengetahui kelakuannya itu mungkin juga gregetan gitu. Ketika di dalam perang Badar, dia bersumpah dan menantang kaum muslimin. Sumpahnya apa? Dia bersumpah bahwa dia akan meminum air dari kolam Badar, kolam kaum muslimin, lalu kemudian dia akan menghancurkan kolam itu, atau dia akan mati di dekat kolam itu. Jadi sumpahnya itu 3 itu. Ya, apakah dia akan minum air dari kolam kaum muslimin di Badar, atau dia akan menghancurkan kolam itu, atau dia akan mati di dekat kolam itu. Ini kita sudah bisa baca kisahnya gitu ya, dari sumpahnya itu ya. Dan di sumpahnya itu dia apa ya istilahnya? Di situ dia menunjukkan
pertentangannya dan permusuhannya terhadap kaum muslimin. Maka pada saat dia ingin melancarkan aksi atau sumpahnya tadi, ya sudah dihadang oleh singanya Allah. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka pada saat di perang Badar ini, ya, ketika Al-Aswad Al-Mahzumi ini mati, ya, di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib, ternyata dia adalah orang pertama yang terbunuh di kalangan kaum musyrikin di perang Badar. Jadi berarti ini kejadiannya sebelum duel, ya. Al-Aswad Al-Mahzumi, ya. Ketika Umayyah bin Khalaf masih hidup, ya, pada saat itu dia tanya kepada Abdurrahman bin Auf karena dia mengetahui bahwa di antara pasukan kaum muslimin itu ada yang mengenakan satu tanda, itu tandanya ada bulu burung unta di dadanya, dipasang itu, ya. Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, Umayyah ini memberikan satu kesaksian dari pihak orang Quraisy, ya, dari pihak musuh ini, ya, mengatakan bahwa orang itu yang pakai burung unta di dadanya itu adalah orang yang sudah membunuh banyak pasukan Quraisy, memberikan kerugian kepada orang-orang Quraisy. Nah, ini kesaksian bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib di dalam perang Badar sangat luar biasa itu, ya. Ketika kemudian beliau beraksi, ya, menebas setiap musuh yang ada di hadapannya. Nah, ini ada sampai di titik begitu, ya, atau ditandai, ya, bahkan oleh Umayyah bin Khalaf. Nah, ini adalah satu pelajaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kekuasaannya, kuasanya dengan kehinaan, ya, kerendahan dari setiap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ini, ya, ketika mereka masih ada di dunia, di ujung kehidupan mereka. Ketika ajal itu datang, kehinaan yang terjadi pada mereka. Al-Aswad Al-Mahzumi ini pun kemudian mati, ya. Matinya ketika dibunuh Hamzah, dia ini masih hidup pada saat terluka parah, dia berusaha untuk apa istilahnya, ya, kalau bukan berjalan tapi sudah bersusah payah untuk mencapai kolam supaya dia bisa menunaikan sumpahnya tadi. Minimal kalau tidak merusak kolamnya minum. Tapi Hamzah melihat itu, maka kemudian ditebaslah seorang Al-Aswad Al-Mahzumi tadi, terbunuh di dekat kolam yang tadi sudah dia sumpahkan tadi. Nah, jadi dari 3 pilihan itu ternyata Allah berikan yang paling buruk, yaitu mati di dekat kolam. Nah, inilah tadi, ya, dari beberapa kisah tokoh-tokoh para pembesar Quraisy yang mati dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perang Badar. Ini memberikan satu kabar gembira bagi kita, menjadikan meningkatnya keimanan kita, bertambahnya keimanan kita, meyakini bahwa akan hadir pertolongan Allah. Namun selalu, ya, kita mengikuti sunnatullahnya, ada sebab, ada akibat. Ya, jadi sebab-sebab kemenangan itu harus tetap diusahakan. Tetap harus diusahakan. Allah akan menurunkan pertolongan itu, ya, kepada siapapun yang dikehendaki. Semoga ini menjadikan satu semangat untuk kita tetap terus berjuang menegakkan din Allah, kita persiapkan generasi-generasi kita, ya, kita mulai dari diri kita sendiri, ya, kita belajar sirah ini juga merupakan bagian dari perbaikan kita untuk menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan kita memiliki pandangan dan pikiran yang berbeda ketika kita memiliki satu sosok figur, ya, yang real, ya, pahlawan-pahlawan yang real nyata, dan berbagai kisah-kisah yang menunjukkan begitu banyaknya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah diberikan kepada kaum muslimin. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita cukupkan dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.